Oke, di video kali ini aku mau kalian hati-hati dengan pikiran kalian. Karena hidup kalian itu akan sukses atau akan jadi sampah. Itu semua tergantung dan dimulai dari pikiran kalian. Tapi disclaimer ya, di video kali ini aku nggak bakalan ngajarin kalian untuk punya pemikiran kayak, oh you are doing great, kamu jangan stres-stres, kamu nggak usah kerja keras. No, aku nggak bakalan bahas tentang pikiran-pikiran yang kayak gitu. Tapi aku akan bahas dan aku akan bedah tentang gimana caranya kita bisa memanfaatkan kekuatan pikiran supaya kita nggak menghasilkan output yang sampah. Karena output yang berhasil atau output yang sampah itu semua dimulai dari pikiran kita. Kenapa banyak orang nggak bisa ngelakuin sesuatu? Di banyak kasus, mereka bukan karena bener-bener nggak bisa ngelakuin sesuatu, tapi karena pikiran mereka yang bilang mereka nggak akan bisa ngelakuin hal itu. Salah satu keajaiban pikiran ya, pikiran itu bisa bikin kita down. Tapi di satu sisi, pikiran itu bisa bikin kita sampai ke mimpi dan juga tujuan kita. Beberapa bukti kalau misalnya yang namanya pikiran itu sangat powerful untuk setiap kita adalah karena yang pertama, apa yang kita lakukan itu kemungkinan besar cerminan dari apa yang kita pikirkan. Kita akan melakukan sesuatu karena diinisiasi secara sadar atau nggak sadar dari pikiran kita. Misal kita takut dengan suatu hal, kemungkinan besar kita akan melakukan suatu antisipasi ya, supaya kita terhindar dari hal yang kita takutkan. Misal kalian pernah nggak nonton video gitu, misal video TikTok, terus ngelihat ada ads orang kena diabetes. Begitu kalian nonton, kemungkinan besar setelah kalian nonton, output yang akan kalian hasilkan setelah kalian mikir bahwa itu adalah hal yang menakutkan dan kalian nggak mau kena penyakit itu, kemungkinan besar kalian akan mulai secara sadar nggak sadar minum air putih yang banyak, ngurangin minum gula. Kalau misalnya kita tahu apa yang kita lakukan itu cerminan dari apa yang kita pikirkan, kita perlu pikirkan suatu hal yang membangun. Jangan pikirkan hal-hal yang menakutkan terus. Itu tadi satu contoh. Kita takut kena diabetes, kita ngurangin minum yang manis-manis. Itu satu hal yang bagus lah ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain, itu juga hasil dari pikiran kita. Gimana kalau misalnya tindakan-tindakan yang kita lakukan secara nggak sadar, itu karena pikiran-pikiran kita yang overthinking, yang nggak perlu, yang seharusnya nggak perlu kita pikirin. Lebih tepatnya, jangan kita jadi orang yang parnoan. Karena tindakan kita itu adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan. Makanya apapun yang kita pikirkan, pikirkan itu secara objektif dan jangan jadi orang yang parnoan. Supaya kita nggak ngelakuin hal-hal yang nggak perlu. Karena pikiran itu sangat powerful, kita juga jauhi pemikiran untuk mengasihani diri kita sendiri. Jangan pernah kita merasa diri itu sebagai korban dari keadaan. Pikiran-pikiran kayak, oh aku kayak gini soalnya dia begitu, aku gini soalnya keadaannya gitu. Kalian pahami aku lah, aku nggak salah loh. Pikiran-pikiran gitu adalah pikiran-pikiran untuk mengasihani diri sendiri, dibuat seolah-olah keadaannya yang salah. Di samping itu, kita jangan biasakan untuk menyalahkan keadaan, tapi fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Pikiran-pikiran kita mengasihani diri kita sendiri dan menyalahkan keadaan, itu biasanya muncul dari waktu kita nganggur, sehingga kita punya banyak waktu untuk kita bisa overthinking. Dan satu-satunya cara adalah kita bisa mengisi waktu kita dan kasih diri kita kesibukan, supaya kita nggak punya waktu untuk overthinking sendiri dan akhirnya mengasihani diri sendiri. Dan supaya kita nggak ngerasa diri kita itu kasihan ya, kita bisa tanamkan pikiran untuk move on. Gimana caranya? Yaitu adalah dengan cara kita belajar ngomong, ya udahlah, itu udah kejadian, mau gimana lagi? Apapun hal yang menimpa kita, entah itu hal yang baik ataupun buruk, kita harus bisa cepat-cepat move on. Kayak di video sebelumnya, aku bilang, jangan sampai hidup kita itu berhenti di masa lalu. Kalau misalnya kita mengalami keadaan yang buruk, kita harus bisa secepatnya move on. Jangan mau selamanya jadi terpuruk, tapi biasakan untuk belajar ngomong ya sudahlah, jangan dipikirin terus hidup di masa sekarang untuk kita bisa evaluasi dari hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kalau berhasil kita evaluasi kenapa itu bisa berhasil, tapi kalau gagal, justru kita harus pelajari apa yang bikin hal yang kita lakuin di masa lalu itu jadi hal yang gagal. Dan satu hal lagi, supaya kita nggak mengasihani diri kita sendiri, kita harus terus mikir untuk bergerak maju. Ideal atau enggaknya keadaan, kita harus terus berusaha gerak maju. Kita harus terus berusaha jalan ke mimpi kita dan tujuan kita. Walaupun kondisinya itu sulit, biasakan untuk terus ada progres, walaupun sedikit setiap harinya. Karena lebih baik ada progres walaupun sedikit setiap hari daripada kita nggak ada progres sama sekali atau bahkan minus. Paling nggak ya, tanamkan ini. Kalau kita mencoba suatu hal yang baru, kita mencoba untuk terus berkembang dan itu gagal, paling nggak kita belajar suatu hal yang baru. Dan yang ketiga, karena kita tahu pikiran itu adalah suatu hal yang powerful, makanya kita harus pikirkan hal-hal yang optimis. Karena you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jangan sampai salah percaya tentang diri kamu. Jangan ngelabelin diri kamu nggak bisa sebelum kamu coba. Jangan ngelabelin diri kamu dengan label-label yang sebenarnya bukan kamu. Tapi kamu bisa dibatasi. Kamu bisa jadi orang yang terbatas di suatu bidang karena kamu batasi di pikiran kamu. Karena kalau misalnya kamu sendiri nggak percaya sama diri kamu, nggak akan ada satu orang pun
yang bakal percaya ke kamu. Makanya sebelum ada orang bisa percaya sama kamu harus bisa bikin dirimu percaya sama diri kalian sendiri. Kalau kamu percaya kamu adalah orang yang depresi, kamu akan jadi depresi sungguhan. Tapi kalau misalnya kamu percaya kamu akan berhasil atau sukses, kamu akan melakukan hal-hal yang sedikit demi sedikit akan sampai ke tujuan kamu. Kamu akan mulai ngelakuin action untuk bisa sampai ke garis finishmu. Oh ya, kamu perlu paham ini. Kalau misalnya setiap orang itu punya proses yang berbeda, setiap orang garis startnya itu beda, dan kamu nggak bisa samain itu. Makanya nggak bisa kita bandingkan proses kita sama proses orang lain, karena ada banyak variabel yang berbeda. Asal mereka berbeda, keluarga mereka beda, kondisi ekonomi beda. Makanya kita nggak bisa membandingkan, dan jangan sampai kita bandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita akan jadi stres sendiri, kita akan frustrasi sendiri. Karena kita melakukan suatu hal, kita membandingkan suatu hal yang bahkan nggak bisa dibandingkan. Satu hal yang semua anak muda perlu tahu adalah kita nggak bisa kontrol hal-hal yang terjadi di luar. Background family kita seperti apa, kita dilahirin di mana, kita nggak bisa pilih hal itu. Tapi yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap hal-hal yang terjadi di hidup kita. Walaupun ada suatu kondisi yang nggak enak buat kita, tapi kita biasakan punya respon yang tepat. Jangan sampai kita menyalahkan keadaan, sesulit apapun itu. Karena dengan kita menyalahkan keadaan, gak akan ada yang berubah sama sekali. Tapi cukup pikirkan, untuk kita bisa lebih baik 1% setiap harinya. Kita buat target-target kecil, kita buat target-target harian. Dan kita harus achieve target harian itu, karena itu yang bisa kita kontrol. Dan di sini aku pengen bilang, hal yang paling penting dari kekuatan sebuah pikiran adalah kontrol kita akan pikiran kita. Sadar gak sadar, kita sebagai manusia itu sering membatasi diri kita sendiri. Kalau dari awal kita batasi pikiran kita untuk melakukan sesuatu, kayak, oh kayaknya kalau misalnya aku mulai bisnis, kayaknya nggak bakal bisa deh. Kayaknya aku nggak bakalan bisa mulai bisnis. Kayaknya bakatku bukan di bisnis. Kita nggak akan pernah bisa maju kalau misalnya di awal kita udah mikir gitu. Kenapa? Karena kita akhirnya nggak bakal mulai. Karena kita mikir, kalau misalnya kita mulai, itu adalah hal yang sia-sia. Karena kita nggak akan bisa. Kenapa bisa gitu? Ya karena dari awal kamu udah membatasi diri kamu sendiri lewat pikiran kamu. Jadi apapun yang mau kamu lakukan itu dengan perhitungan, tapi jangan terlalu banyak mikir. Dan jangan membatasi diri kalian dengan pikiran kalian. Sebisa mungkin secepatnya kalian mulai apa yang mau kalian mulai. Pikirkan hal besar yang kalian mau dan buat target realistisnya. Kita perlu untuk kontrol pikiran kita untuk jadi super kompetitif. Kamu harus tanamkan di pikiran kamu, kalau misalnya kamu nggak mulai hari ini, besok akan jauh lebih susah. Sekarang ini kalau misalnya kamu belum punya tanggungan, kamu masih single, belum punya anak, belum punya istri, kamu masih bebas nggak punya tanggungan, dan jauh lebih gampang untuk kamu memulai sekarang. Dan resikonya itu sangat kecil. Kalau misalnya kamu gagal pun, ya udah, kamu nggak ada tanggungan. Coba kalau misalnya kamu udah punya anak, punya istri, kamu punya uang berapapun, kalau misalnya kamu invest uang kamu di suatu hal kayak mulai bisnis atau apapun, kalau ini sampai hilang, anak istri bisa nggak makan, bisa nggak sekolah. Dan untuk jadi kompetitif, kamu harus pikirkan untuk semua hal yang perlu kamu kerjain, itu kamu kerjain dengan secepat mungkin. Selesaikan dengan secepat mungkin dan jangan ditunda-tunda. Karena kalau misalnya kamu tunda terus, kamu nggak akan pernah mulai dan kamu akan ketinggalan banyak hal. Akan banyak opportunity cost yang kamu bayar karena kamu nunda. Karena lagi-lagi waktu itu nggak bakal balik lagi. Dan terakhir, jangan sampai kamu dikontrol sama mood kamu. Kamu harus bisa kontrol pikiranmu untuk nggak kalah sama perasaan. Berusaha untuk bisa tanggung jawab, selesain kerjaan yang harus kalian kerjain, sekalipun kalian lagi nggak mood, lagi nggak pengen ngerjain, lagi males banget, lagi capek banget. Tapi biasakan untuk selalu tanggung jawab. Letakkan posisi tanggung jawab itu di atas mood kalian. Karena level tertinggi kita sebagai manusia adalah ketika kita udah nggak bisa dikalahin sama mood. Ketika kita punya kontrol atas mood kita, dan kita tetap bisa selesain pekerjaan dan juga tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi ada 4 poin tentang bukti kekuatan pikiran yang udah aku bahas di video ini. Yang pertama, kekuatan pikiran itu karena apa yang kita lakukan itu cerminan dari apa yang kita pikirkan. Karena kita tahu pikiran itu powerful, jangan sampai kita mengasihani diri kita. Yang ketiga, kita harus pikirkan hal-hal yang optimis. Dan yang terakhir, kita harus bisa kontrol pikiran kita. Karena manusia terkuat, manusia di level tertinggi, itu adalah ketika mereka bisa kontrol pikiran mereka dan gak kalah sama mood.